Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video penyerangan yang mengejutkan ke posisi Zionis pada Rabu 13 Desember. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik rudal Hizbullah menghantam dua pangkalan militer Israel di Metula. Terlihat dua rudal melesat dengan cepat dan tepat sasaran. Alhasil dua ledakan dahsyat tampak membumbung tinggi di wilayah Metula tersebut. Serangan itu juga diklaim melumpuhkan sejumlah tentara Zionis. Tentara Israel berupaya menyergap pasukan Hamas di Sujaiyah di jalur Gaza. Namun dalam operasi tersebut, tentara Zionis justru terluka dan tersungkur dihantam granat Hamas. Akibatnya, tentara Zionis itu pun mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dilansir dari The Jerusalem Post, detik-detik tentara Israel tersungkur saat sergap Hamas itu pun telah beredar di media sosial pada Selasa 12 Desember kemarin. Dalam video yang beredar, tampak tentara Zionis menyergap sebuah bangunan lokasi Hamas meluncurkan sejumlah serangan. Tentara Zionis itu muncul dari belakang Hamas dan langsung membombardir tembakan. Pejuang Hamas yang telah terkena tembakan pun tetap berupaya bertahan dan langsung melemparkan granat ke posisi Zionis. Alhasil tentara Zionis itu pun terluka dan tersungkur ke lantai. Namun tentara Zionis itu tampak bangkit lagi dan kembali menembakkan sejumlah peluru ke kedua pejuang Hamas. Seusai perang sengit, tentara Zionis itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Amerika Serikat mengalami kerugian besar akibat serangan roket dari pasukan perlawanan Islam Irak, di mana ladang minyak Al-Omar milik Amerika Serikat di Suriah dihantam rentetan roket dari Irak hingga menimbulkan korban jiwa. Dilansir dari Al-Mayadin, Amerika Serikat gagal mencegah rentetan roket yang diluncurkan oleh perlawanan Islam Irak pada Selasa 12 Desember. Akibatnya, rentetan roket itu menghantam ladang minyak Al-Omar di Suriah. Serangan itu juga diklaim menimbulkan korban jiwa dari pasukan Amerika Serikat. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan tersebut sebagai bentuk dukungan mereka terhadap warga Palestina. Sekretaris Pers Pentagon, Pat Ryder, mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya di Irak dan Suriah telah diserang sebanyak 89 kali, di mana serangan tersebut terjadi sejak perang antara Israel dan Hamas memanas pada 7 Oktober 2023 silam. Diketahui sebelumnya, selain menargetkan ladang minyak Al-Omar, Irak juga menyerang pendudukan Ain al-Assad. Bahkan pada Selasa 12 Desember, lokasi tersebut diserang hingga 2 kali menggunakan drone. Hamas kembali melawan pasukan Israel di Al-Sujaiyah, kota Gaza.
Hamas meledakkan 7 kendaraan militer Israel dan membuat seluruh penumpangnya tewas terpanggang di dalamnya. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pada Selasa 12 Desember. Pasalnya Al-Qassam menggunakan mortir dan bom anti-tank dalam pertempuran di Al-Shujaiyah. Al-Qassam juga mengklaim bahwa serangannya tepat mengenai sasaran. Alhasil 7 kendaraan tempur Zionis meledak dengan dahsyat. Brigade Al-Qassam juga berhasil melumpuhkan 11 tentara Israel dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, radio militer Israel melaporkan sebanyak 111 tentaranya tewas di hari ke-67 perang. Menurut radio ini, 20 tentara Israel terbunuh di Gaza akibat serangan pasukan Israel sendiri. Sementara 13 orang diantaranya tewas ditembak karena dikira pasukan Palestina. Australia, Kanada, dan Selandia Baru kompak membelot soal dukungan terhadap perang di Gaza. 3 negara sekutu Amerika Serikat tersebut kini tegas menyatakan dukungan terhadap resolusi PBB yang mendesak gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ketiga negara tersebut menilai kekalahan Hamas dalam perang tidak sebanding dengan penderitaan warga sipil. Dilansir dari Reuters, dukungan tersebut disampaikan Australia, Kanada, dan Selandia Baru pada Selasa 12 Desember kemarin, di mana dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri dari ketiga negara tersebut, yakni seusai Amerika Serikat memperingatkan Israel atas menurunnya dukungan atas kampanye militernya. Pasalnya mereka khawatir tidak ada lagi ruang aman bagi warga sipil di Gaza. Mereka juga menilai bahwa penderitaan warga Gaza tidak sebanding dengan harga dari kekalahan Hamas dalam pertempuran tersebut. Namun gencatan senjata di Gaza tidak akan bisa berjalan apabila dilakukan secara sepihak. Para Perdana Menteri tersebut juga meminta agar semua sandera segera dibebaskan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon jor-joran membantu Palestina. Bahkan Hizbullah juga siaga penuh dan siap membuka front baru untuk perang dengan Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qassem pada Rabu 12 Desember, yakni ketika pidato dalam upacara peringatan 3 pejuang Hizbullah yang gugur di Suriah. Syekh Qassem menekankan bahwa front Lebanon akan tetap terbuka selama perang Israel di Gaza berlanjut. Pasalnya, sejak awal, Front Lebanon merupakan front pendukung bagi Palestina, di mana menurutnya dukungan tersebut merupakan suatu kewajiban dan bukan pilihan. Diketahui sebelumnya, Hizbullah memang telah meluncurkan berbagai serangan ke posisi Israel. Serangan-serangan Hizbullah itu pun beberapa kali mengenai sasaran dan menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Pasukan Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi dari berbagai front pembela Palestina. Israel bahkan kehilangan puluhan tentara dan kendaraan tempurnya akibat serangan Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Desember, Brigade Al-Qassam dan Al-Quds kompak menggempur posisi Zionis. Al-Qassam menghancurkan sebuah pengangkut personil tentara Zionis di daerah Al-Tawam di Gaza Utara dengan roket Yasin 105. Al-Qassam juga membunuh 20 tentara Zionis di lingkungan Sheikh Radwan dengan roket anti-baja TBG dan juga roket anti-personel. 3 kendaraan IDF di lingkungan itu pun tidak luput dari sasaran Al-Qassam. Selain itu, Al-Qassam juga berhasil membunuh sejumlah tentara Zionis menggunakan senapan mesin otomatis. Pertempuran sengit Brigade Al-Qassam dengan Israel di timur kota Al-Qarara mengakibatkan 5 tentara Zionis tewas. Di sisi lain, Brigade Al-Quds mengumumkan penargetan 2 tank IDF menggunakan roket tandem di sekitar Kem Jabaliyah dan Beit Lahia di utara jalur Gaza. Seraya Al-Quds bahkan menargetkan 4 tank Zionis di lingkungan Al-Shujaiyah dan Al-Tufah di Gaza Timur dengan menggunakan roket tandem dan RPG. Sejumlah tentara Israel tak sadar diintai Hamas ketika asik bersantai dan ngopi di sebuah sekolah di Al-Shujaiyah. Saat lengah, para tentara itu pun dihantam bahan peledak pasukan Hamas hingga membuat para tentara terluka dan tewas. Video saat para tentara Israel bersantai di sebuah sekolah di lingkungan Al-Shujaiyah itu beredar di Telegram pada Rabu 13 Desember. Dalam video yang beredar, tampak 7 tentara Israel duduk mengitari meja yang berisi kopi. Sementara 1 tentara lainnya tengah memegang kamera. Para tentara itu pun tampak asik bercengkrama satu sama lainnya. Apesnya saat itu Hamas meluncurkan bahan peledak hingga menghantam para tentara Zionis tersebut.
Terkait hal ini, juru bicara IDF juga mengakui bahwa 5 tentaranya tewas dan 3 lainnya terluka parah. Pasalnya, mayoritas yang tewas dalam serangan Hamas itu adalah perwira. Media Israel juga melaporkan bahwa para perwira dan tentara Israel terbunuh dalam konfrontasi di lingkungan Al-Sujaiyah. Negara-negara pendukung Israel mulai kelimpungan akibat ultimatum dari Yaman, di mana Yaman melarang dengan tegas kapal-kapal yang mengarah ke Israel melalui Laut Merah. Alhasil kapal dari sejumlah negara harus mengelilingi Afrika hingga rugi jutaan dolar ketika hendak menuju ke Israel. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Desember, Yaman enggan memberikan akses kepada kapal dari negara manapun untuk menuju ke Israel. Bahkan Yaman tak segan-segan melenyapkan kapal manapun yang nekat menuju ke Israel melalui Laut Merah. Akibat ultimatum tersebut, kapal-kapal yang bertujuan ke Israel harus mengelilingi Afrika untuk mencapai tujuannya. Padahal mengubah rute navigasi maritim akan menaikkan harga produk impor sekitar 3%. Sontak saja hal ini akan menambah beban finansial bagi Israel sekitar 3 miliar dolar Amerika. Yaman mengklaim ultimatum tersebut sebagai bentuk protes mereka atas kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat, di mana serangan Israel di wilayah tersebut telah membunuh lebih dari 18.000 jiwa. Yaman juga menegaskan selama Gaza tidak menerima makanan dan obat-obatan yang diperlukan, maka seluruh kapal di Laut Merah yang berlayar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.